Fikih Hijau dan Etika Pengelolaan Sampah Ekologis, sebuah tinjauan literatur sistematis. Oleh Sugeng Riyadi. Krisis lingkungan akibat akumulasi sampah dan pengelolaan yang tidak tepat telah menjadi tantangan mendesak, terutama di Indonesia yang menghasilkan lebih dari 60 juta ton limbah padat setiap tahun. Berbagai pendekatan konvensional berbasis hukum dan teknik seringkali menemui hambatan karena kurangnya dukungan moral serta partisipasi aktif dari masyarakat. Di tengah situasi ini, konsep fikih hijau muncul sebagai paradigma baru yang relevan, yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip etika lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam dan mengelola limbah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang melekat pada setiap individu. Tinjauan literatur sistematis ini disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap 50 makalah penelitian terpublikasi dalam rentang tahun 2018 hingga 2026, dengan fokus utama pada konteks masyarakat mayoritas Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum Islam seperti Maqasid al-Syariah tujuan utama syariat, dan Fiqh al-Biyah hukum lingkungan menjadi landasan etika yang kokoh. Prinsip-prinsip dasar seperti manusia sebagai khalifah atau pengelola bumi, alam sebagai amanah yang harus dijaga, keseimbangan alam atau mizan, serta larangan tegas terhadap kerusakan atau fasad, menjadi pijakan utama. Konsep-konsep turunan seperti tauhid ekologis dan kesalehan ekologis pun dikembangkan untuk memperkuat hubungan antara keimanan dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Salah satu temuan penting adalah berkembangnya instrumen keuangan dan kelembagaan berbasis agama yang inovatif. Berbagai studi menyoroti potensi besar zakat hijau, wakaf lingkungan, dan sukuk hijau sebagai mekanisme pembiayaan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, keberadaan bank sampah yang dikelola dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi terbukti efektif mengubah pola pikir masyarakat menuju ekonomi sirkular. Dari sisi perilaku, penerapan nilai Islam mampu membangun motivasi internal yang kuat, masyarakat bertindak peduli lingkungan bukan semata-mata karena takut denda, melainkan sebagai wujud ibadah dan ketaatan. Peran tokoh agama juga dinilai sangat berpengaruh dalam menggerakkan kesadaran kolektif ini. Namun, kajian ini juga mengidentifikasi tantangan nyata. Masih terdapat kesenjangan signifikan antara teori normatif dan implementasi praktis di lapangan. Banyak masyarakat memahami ajaran tersebut, namun sulit menerapkannya karena kendala fasilitas, ekonomi, atau kebiasaan budaya. Selain itu, penyelarasan antara fatwa keagamaan dan kebijakan negara belum sepenuhnya terwujud, serta belum adanya regulasi baku yang mengatur instrumen keuangan berbasis agama tersebut. Dari sisi penelitian, masih terbatasnya bukti empiris berbasis data kuantitatif mengenai dampak jangka panjang serta minimnya model operasional standar yang dapat diterapkan secara luas. Sebagai kesimpulan, fikih hijau menawarkan kerangka kerja yang lengkap, mulai dari landasan moral, mekanisme pembiayaan, hingga pendekatan pendidikan yang strategis. Keberhasilannya sangat bergantung pada pendekatan interdisipliner yang mampu menyelaraskan nilai agama dengan kebijakan pemerintah, memperkuat regulasi, serta menyediakan dukungan infrastruktur yang memadai. Pada akhirnya, penerapan fikih hijau bukan hanya solusi teknis pengolahan sampah, melainkan transformasi budaya yang menjadikan lingkungan bersih dan lestari sebagai manifestasi nyata dari keimanan dan ketaatan kepada Tuhan.